Nah, ini dia setelah terpasang ya. Kedip-kedip seperti ini mirip dengan lampu plat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kamu lihat saat ini tuh NMAX Neo S Admin sedang dibongkar untuk pemasangan spakbor kolong ini nih. Harusnya videonya sudah keluar duluan ya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Karena untuk video kali ini admin akan lebih fokus pada soal ini nih. Ya, nge-review singkat sekaligus ngasih tahu, ngasih tunjuk tata cara pemasangan lampu kolong. Iya, lampu kolong, lampu alay. Ya intinya lampu yang bisa menerangin di bagian kolong sini. Dan ini sudah admin beli satu paket, ada 3 lampu. Ini admin beli di harga 30 ribuan ya, sekitar 30 ribuan. Dan admin akan coba pasang di sini. Sejujurnya ini pengalaman admin pertama kali pasang lampu kolong ya. Cuman kalau soal kelistrikan yang ringan-ringan seperti kelistrikan di rumah, ya sedikit banyak admin tahu. Jadi kita coba praktekkan saja apakah ilmu admin kepake untuk masang lampu kolong di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya apa saja yang kamu dapatkan kalau beli ya set lengkap lampu kolong ini. Oke, kita buka apa aja yang didapatkan. Yang pertama tentu saja ini ya, 3 mata lampu, warnanya warna ungu sesuai dengan warna lampunya, dan sudah juga dikasih double tip ya, jadi bisa ditempel nanti. Dan ini kabelnya sudah nyambung, ada plus minus DC 12 volt. Kayaknya nyambung kaki bisa ya, ini langsung kita singkirin dulu. Kita dapat ini. Nah, ini dia dapat modul ya. Ini sebenarnya kalau kamu nggak mau beli berserta modul juga bisa. Kalau nggak keliru selisih 1000 perak. Jadi daripada nggak beli modul, selisihnya cuma 1000 perak. Jadi admin beli aja modulnya sekalian. Di sini ada mode demo, speed, dan light. Ya, kita singkirin dulu. Kita juga dapat kabel tis, ada 4 kabel tis. Kalau kurang tinggal beli lagi aja lah. Lanjut kita dapat ini dia, solasi ya. Black tape solasi ban. Tipis tapi ini berguna nih buat ngelindungi kabel nanti. Kita juga dapat saklar on off. Ini dia ada 2 kaki untuk memutus nyambung nanti dayanya. Lampunya seperti. Dan juga kita dapat kabel yang admin kalau nggak keliru di tulisannya itu 3 meter ya, kabel hitam merah. Kalau admin nilai sih tipis ya kabelnya. Kalau misalkan ada rezeki coba ganti aja kabelnya lebih proper. Tapi admin akan coba gunakan aja kabel ini. Dan ya kosong, sekarang kita akan coba pasang. Oke, di sini kita coba potong dulu aja ya kabelnya ini. Karena admin akan coba memecah untuk mata lampunya ini di 3 tempat. Jadi kita potong dulu, double tipnya juga dipotong ini. Nah, sebelum itu kita potong juga kabelnya sama rata ya panjangnya, karena nanti mau dipecah. Tapi kalau kamu nggak mau dipecah, 3-3 ini mau ditempel di satu tempat, nggak perlu dipecah lagi ya, langsung aja sambung ke kabelnya ini. Tapi berhubung admin pinginnya jadi di 3 tempat, jadi kita potong. Ini potong dulu sama panjang untuk kabelnya, ingat sama panjang. Potong. Ini juga. Kalau misalkan nggak terlalu paham ya soal kelistrikan, ngeri takut konsleting, ya bawa aja ke bengkel yang spesialis lampu ya, supaya nanti nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Tapi berhubung admin ya sedikit banyak ngerti walaupun bukanlah seorang ahli, tapi biasanya kalau listrik di rumah ini admin semua yang ngerjain, ya mau siapa lagi ya. Jadi kita coba saja. Oke, sudah dipisah. Sekarang kupas dulu aja untuk kabel-kabelnya ini supaya nanti lebih mudah. Dikelupas dulu. Tentukan bagian mana nanti yang ingin mengarahnya. Karena di sini sebenarnya untuk kutubnya ini ada plus minus ya, dan ini ada 2 sisi. Jadi mau manapun kamu ambil ya keduanya bisa. Jadi nanti ditempel sesuai yang kamu inginkan. Ini mencoba tata dulu ya. Mau ambil bagian-bagian mana saja yang ingin nanti disambungkan. Admin coba ini aja nih, yang bagian ini admin coba kelupas, keluarin kabel tembaganya. Ini dia sudah dikelupas, kita pelintir. Kalau mau disolder jauh lebih bagus ya, supaya lebih rapi juga. Mau disolder, pelintir. Lakukan
hal yang sama pada lampu lain juga, kabel lampu lain. Oh iya, jangan lupa ini ya, beli ini nih, selotip kabel bakar. Ini penting supaya nggak terjadi konsleting, air masuk ke dalam kabel. Ini harganya murah ya, 5.000, 10.000, dapatnya banyak. Admin kalau sempat nanti sertakannya di kolom deskripsi supaya kamu bisa langsung CO. Ya, admin rakit dulu ya. Ini karena cuma nyambung-nyambung kabel aja dan pemposisian harusnya nggak sulit ya. Admin posisikan dulu mau pasang di mana, karena nanti supaya lebih mudah kita mengatur kabelnya. Ya, jadi admin akan coba posisikan di area yang ini ya. Pasang ini lampu ini, usahakan untuk mata lampunya nggak kelihatan, tapi cahayanya yang kelihatan. Jangan sampai mata lampunya kelihatan. Jadi admin akan posisikan di sini nih. Coba kita cek di sini. Nah, di sini karena ini double tip ya, jadi kita lepas dulu double tipnya. Ini lepas. Sekarang kita akan coba pasang. Kabelnya ini yang terkelupas ini mengarah ke dalam ya, ke arah jalur inti kabel nanti. Kalau yang ini nanti kamu tutup pakai selotip supaya dia nggak konslet, karena ini rangka ini ada kabel massa. Jadi jangan sampai terkena kabel positif ya. Jadi admin coba posisikan sebaik mungkin. Nah, ini dia 3 titik lampunya admin pasang, satu di kiri, satu di kanan, dan satunya lagi di sana ya. Cuman ya nanti akan direvisi juga kalau misalkan terjadi hal yang nggak diinginkan, atau misalkan yang paling mudah itu kalau lampunya bocor ya. Tapi setidaknya untuk saat ini seperti ini. Sebenarnya admin pingin nambah lagi di bawah sana, di armnya itu, di lengannya itu. Cuman lampunya cuma 3, jadi harus beli lagi ya. Jadi admin akan coba pasang perkabelannya dulu. Ya, jadi selain sudah admin posisikan lampunya di 3 titik, itu dia. Admin juga pasang kabel tis, namanya juga double tip ya. Mau sekuat apapun kalau kena air panas ini bisa juga lepas. Jadi admin kasih juga, ini dia sepasang kabel tis yang diikat ke kanan kiri dari lampu ini. Oh ya, buat kamu yang belum pernah bongkar bagian sini ya, bagian tengah ke belakang ini di NMAX Neo S supaya bisa pasang lampu kolong seperti ini, admin kelupaan, harusnya dibilang dari tadi. Itu kamu lepas dulu cover delta box yang ada di sini. Caranya sudah pernah admin bagikan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Setelah lepas cover delta box, lepas juga ini apa nyebutnya ya? Bodi samping belakang ya. Ini dia lepas. Ini juga lepas. Caranya juga harusnya sudah ada, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Dan terakhir kamu lepas ini nih, bagasi. Lepas bagasi beserta joknya supaya lebih mudah pemasangan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Sejujurnya ya, untuk lampu ini bisa kamu ambil nanti dari aki langsung bisa, karena dayanya juga kecil ya. Seharusnya sih nggak bikin aki tekor. Kamu juga bisa ambil nanti dayanya itu dari sini nih, lampu ini, lampu BG atau lampu plat, bisa ambil dari sini. Tapi niat admin supaya lebih rapi, nggak cetak-cetek untuk saklarnya itu di bagian bagasi, karena ada beberapa admin lihat saklarnya nanti dipasang di bagasi, di dalam bagasi. Admin nggak mau seperti itu karena repot harus buka tutup bagasi hanya untuk menyalakan lampu kolong. Maka dari itu nanti admin akan coba ambil kelistrikannya dari depan, beserta nanti saklarnya admin akan coba taruh entah di laci kanan atau laci kiri. Intinya untuk demi kemudahan lah. Ya, lanjut saja nih, admin akan coba pasang kabelnya karena dari tadi belum pasang kabel ya, baru sebatas pasang kabel tis supaya rapi. Itu di admin juga pasang kabel tis 2 di sana. Nah, lengket bener ya jadi ya. Ya, sekarang sudah terpasang untuk lampu-lampunya beserta jalur kabel. Jadi admin akan coba semaksimal mungkin untuk menjelaskannya ya. Jadi ini dia lampu yang sebelah kiri dan lampu yang sebelah kanan. Admin pasang di sini. Admin kasih kabel tis. Itu dia. Ini juga lampu yang ketiga admin pasang di sini. Ini sebenarnya sesuai selera aja ya penempatannya. Silahkan kamu atur sendiri. Tapi kalau admin ya taruhnya di kiri, kanan, dan tengah. Sebenarnya ada niatan mau pasang ke bawah, tapi lampunya nggak cukup. Jadi admin pasang saja nanti jalur ke bawah. Jadi untuk jalurnya mudah kok sebenarnya ya. Karena lampu ini dia kan punya kabel nih kanan kiri. Jadi kalau kamu mau sambung dari sini bisa, dari sini bisa. Tinggal milih. Dan kabelnya ini ya sesuaikan aja warnanya. Kalau merah ketemu merah, kalau yang putih kosong seperti ini satukan dengan kabel yang hitam. Ini admin ikat lagi menggunakan kabel tis ke rangka supaya kabelnya nggak ngelewer-ngelewer kemana. Dan ini admin temuin di sini, ini dia pusatnya. Jadi lampu ke tengah ini sebagai pusat. Jadi apinya itu atau listriknya itu, dayanya itu, ini dia kabel daya.
Nah, kabel daya itu admin pasang ke sini. Sama aja sebenarnya, plus ketemu plus, minus ketemu minus. Nanti listriknya kan juga ngalir nih ke arah lampu yang sebelah kiri. Sama, ini juga plus ketemu plus, minus ketemu minus. Ini admin sisakan kabel lagi tambahan ke bawah mau pasang di arm. Cuman lampunya nggak ada, jadi admin tunggu beli dulu ya. Baru bisa pasang ke bawah. Dan ini juga sama, jalurnya plus ketemu plus, minus ketemu minus. Ini dia. Sama aja, ini admin kasih kabel tis. Dan untuk kabel-kabelnya admin selalu amankan dengan ini, kabel bakar ya. Pasang kabel bakar. Admin pasang semua termasuk ini, ada solasi ban di dalamnya, selotip dan kabel bakar. Nah, untuk kabel bakar ini hati-hati ya waktu ngebakarnya, admin bakar pakai korek. Tapi tetap hati-hati karena di sini ini dia. Ini injektor, jalur selang bensin, dan ini tangki. Nah, ini dia tangki bensin. Jadi pada saat mau ngebakar kabel, entah itu yang ini maupun yang ini, apalagi yang ini yang dekat banget nih, kabel bakar yang merah ini tutup dulu menggunakan kain ya, tutup menggunakan kain yang tebal. Kalau misalkan ya jangan sampai ya nyamber. Bensin kan mudah banget nyamber tuh. Jadi tutup pakai kain, kamu bakar menggunakan korek. Kalau misalkan ada head dryer, pakai head dryer jauh lebih bagus daripada menggunakan korek. Admin nggak punya head dryer, jadi tutup di sini kain. Kemudian baru kamu bakar di sini. Karena kabel bakar karena selotip bakar ya, namanya selotip bakar harus dibakar ya supaya selotipnya ini menyusut dan mengikat seperti ini. Nah, ini admin akan coba teruskan ke jalur di depan sana. Jadi ya admin akan coba tutup dulu, rapikan. Kita akan beralih ke bagian depan ini. Ya, sekarang kita akan beralih ke bagian depan ini. Ini dilepas dulu untuk windshieldnya. Kemudian bagian belakang windshield sudah pernah ada videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Untuk melepaskan dasi juga termasuk ya. Kayaknya admin sudah pernah buat videonya, bisa kamu cek aja di pojok kanan atas. Jadi kita buka dulu windshield, kemudian dasi ini. Dan kalau memang diperlukan ya kita harus melepas mungkin kanan atau kiri dari bagian sayapnya ini. Intinya admin akan coba buka. Jadi admin langsung skip aja ke bagian yang sudah kebuka supaya nggak panjang lagi videonya. Ya, jadi posisi admin bongkar ya sampai ke sayap kanan kiri. Sebenarnya bagian sayap kiri aja cukup dibongkar ya, karena admin nanti tujuannya itu ngambil daya ke ini nih, jalur casan yang 12 volt, casan lighter ini. Kenapa ngambil dari sini? Tujuannya supaya kalau misalkan terjadi sesuatu konsleting, namanya juga lampu kolong ya, dia ada di kolong dekat dengan jalan, air. Itu kalau misalkan terjadi konslet, nanti itu skring yang di sini putus. Jadi tinggal perbaikin aja, ganti skring dan cek sebelumnya, ya aman kelistrikan di sepeda motor kamu. Ketimbang ngambil dari jalur lain, walaupun sebenarnya bisa juga kamu ambil dari jalur itu tuh, lampu plat, bisa juga dari sana, karena itu jauh lebih dekat ya. Cuman admin pingin rapi aja dan lebih aman. Dan di sini nggak ada cerita potong-potong kabel ya. Jadi admin di sini buka untuk sayap kiri dan juga sayap kanan. Sayap kanan ini admin buka sebenarnya tujuannya untuk ini nih, untuk merapikan kabel. Karena nanti kabel ini admin akan coba rapikan dan nanti saklarnya admin akan coba taruh di konsol kiri. Jadi admin rapikan dari sini masuk ke sini, nanti ke lubang ini ya dirapikan intinya. Dan admin akan coba rapikan dulu ya supaya kelihatan hasilnya. Ya, posisi kabel sudah admin rapikan, itu di admin kabel tis ke selang rem, tali rem belakang. Kemudian sambung ke lubang ini tadi. Kemudian juga admin pasang ke atas sana tuh admin kabel tis. Intinya admin coba rapikan semaksimal mungkin dan nggak mengganggu pergerakan stang ya atau kemudi. Dan untuk pemasangan ini, nah ini kabel kan positif negatif tuh, yang merah positif, yang hitam doang itu negatif. Nah, untuk kabel dari casan HP atau casan lighter ini dia soketnya ya. Ini soket, nah ini dia. Nah, ini dia soketnya admin cabut. Ini dia cuman ada 2 pin, berarti positif negatif. Nah, yang positif itu yang merah putih. Sedangkan yang hitam itu yang masa atau negatifnya. Untuk kabelnya sendiri, ini sebenarnya ini ya pilihan ya. Kamu mau pakai modul atau enggak ya. Kalau admin pribadi sebenarnya enggak terlalu butuh modul. Tapi kalau mau terus dipakai modulnya, ini admin akan posisikan di dalam konsol kiri ini. Jadi kabel ini admin akan coba lewatkan ke dalam ini nih. Admin nemuin celah di sini, celah kecil nih. Bisa masuk. Nah, bisa masuk kabel ke sini ya. Ini mungkin celah untuk buang air ya.
buang air kalau misalkan kemasukan air konsol kiri. Jadi bisa masuk sini. Nah itu dia kabelnya, tinggal ambil. Ini dia kabelnya, kamu pasangkan ke modul. Pasang modulnya itu seperti ini nih. Perhatikan di modul ini kan ada mode, demo, speed, kemudian light ya. Nah yang tulisan LED ini, ya LED ini kamu arahkan ke sini, ke jalur lampu langsung. Yang merah ketemu merah, hitam ketemu hitam ya, jangan sampai kebalik. Jangan lupa pasang kabel bakar nantinya. Ini silahkan kamu rapikan lagi untuk kabelnya mau dipanjang pendekin, tinggal kamu sesuaikan saja. Nanti ujung yang ini itu sambung ke jalur charger lighter tadi. Tapi sebelumnya nanti tambahkan saklar ya yang sudah dikasih. Oke, sekarang kabel sudah admin sambungkan, itu dia. Ini dia modulnya ya, yang LED mengarah ke lampu. Dan yang admin pasang selotip bakar. Jadi usahakan pakai selotip bakar ya, supaya juga kenceng dan rapet. Dan ini kita akan mengarahkan ke daya. Jadi daya nanti ngambil ke jalur casan lighter. Nah ini sebelum disambung lagi dengan kabel, kan dari modul kan kabelnya cuma segini nih. Nah untuk yang positif ini, yang kabel merah ini, itu kamu pasangin saklar. Tapi ya sebaik-baiknya itu di solder ya. Kalau nggak punya solder ya kupas aja kabelnya lebih panjang seperti ini, biar tembaganya banyak yang muncul. Kemudian kamu ikat di salah satu, bebas mau yang kanan mau kiri sama aja. Tinggal kamu ikat, tapi sebelum itu pasang juga selotip bakar. Admin akan contohkan hasilnya ya. Yang penting nanti dipasang, mudah kok ini dipahami. Nah dililit seperti ini aja, masukkan ke lubangnya lalu lilit, puter-puter nanti kenceng seperti ini, lalu masukkan selotip bakar. Nah masukkan selotip bakar seperti ini. Ya kemudian tinggal bakar aja supaya dia rapi. Nah untuk yang ini ujung satunya lagi, pin satunya itu sambungkan kabel ke sini. Nanti kabel plusnya itu ngambil dari sini. Jadi ini kabel negatifnya. Jadi tetap dua kabel ya. Kita putus bikin saklar di jalur positifnya. Ingat jalur positif bukan jalur yang negatif ya. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi kabel plus yang dibikin saklar disambungkan ke saklar. Ini dia. Jadi jalur plus ya. Ini dia. Sedangkan yang negatifnya yang hitam ini disambung biasa. Jadi nanti ini cetek-cetekan ini saklarnya ini ada di dalam konsol kiri. Nah untuk kabel ini sendiri itu akan dikeluarkan melalui lubang itu tuh. Nah lubang yang ada di sebelah kiri itu sebenarnya jalur untuk atau lubang untuk klip ya, klip ke sayap sebelah kiri. Cuman klipnya kita hilangkan, digunakan untuk lubang jalur kabel seperti ini. Atau kalau kamu nggak mau, kamu bisa keluarkan lagi melalui jalur yang ini nih. Jalur kabel ini masuk sama aja sebenarnya, tinggal kamu pilih mana yang menurut kamu bagus. Nah kalau melalui jalur lubang yang klip ini dia keluar dari sini kabelnya, kabel untuk daya nanti itu yang ini saklarnya akan menggantung ya, tinggal kamu rapikan saja untuk saklarnya. Kalau misalkan nanti kamu taruh jalur kabelnya melalui lubang yang sama di bawah sana, berarti nanti saklarnya itu akan ada di lantai. Tinggal pilih, sesuaikan saja. Berhubung mungkin beberapa dari kamu ada yang jarang menggunakan ini ya, menggunakan konsol kiri, termasuk admin. Tapi admin sekarang sudah pasang itu sebenarnya sih, colokan untuk casan HP. Jadi ya tinggal kamu rapikan saja lah untuk kabelnya ini supaya rapi dan nggak mengganggu. Nah untuk jalur kabelnya sendiri, ini kan admin ambil dari skun ya. Skunnya itu kamu keluarkan dulu yang kuning ini dengan cara tekan aja di bagian ini nih. Bagian yang ini nih, pengaitnya ini. Ini kan ada pengait nih. Nah moga aja jelas ya. Tekan aja menggunakan pinset. Di sini admin gunakan kunci L ya, yang kecil, paling kecil, ukuran 2. Intinya kalau ada pinset enak banget itu, atau kunci sekun itu ada kunci sekun sebenarnya jualannya, harganya murah, kalau nggak sekilo 5.000 ya kali. Tekan aja pin ini nih, pin ini. Nah pin ini tekan ke bawah supaya nanti sekunnya bisa keluar seperti ini nih. Nah bisa keluar seperti ini. Karena yang ngunci sekun itu besi pipih ini nih. Besi pipih ini itu posisinya dia akan menganga. Nah menganga itulah dia akan mengunci ke dalam. Tapi kalau pengaitnya ini dibikin gepeng, datar, dia akan bisa ditarik keluar. Jadi nanti kabelnya ngiket ke skun, kabel tadi, dan skun bisa masuk lagi ke dalam sini. Admin akan tunjukkan hasil akhirnya. Nah seperti ini yang admin maksud.
jadi dia dilibetin aja seperti ini. Mau disolder silakan, kalau mau disolder aman juga ini sebenarnya kalau mau disolder. Ini tinggal kamu angkat lagi pin yang flat seperti ini, datar seperti ini pengaitnya, kan datar nih pengaitnya tuh, angkat lagi ke atas supaya dia bisa ngunci ke rumah skun. Nah setelah dipasang skunnya ke rumah skun jadinya seperti ini, nggak ada cerita potong-potong kabel. Dan ini jauh lebih aman ya karena dia jepit ke dalam sana. Kalau masih kurang yakin bisa kamu slot tip aja di sini, kasih slot tip hitam. Ini tinggal pasangkan aja. Ingat ya jangan sampai kebalik ya, yang hitam ketemu hitam, merah ketemu merah, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Tinggal pasang. Ya seperti ini, tinggal gabungkan, kemudian rapikan. Nah taruh di sini untuk rumah skunnya karena ada tempatnya ya memang. Ya kalau sudah tinggal kita rapikan lagi untuk body-bodinya ini. Ya sekarang posisi sudah kerakit seperti ini, sudah rapi. Sekarang kita akan coba nyalakan. Kita cek di bagian kolongnya. Nah ini dia setelah terpasang ya. Kedip-kedip seperti ini mirip dengan lampu plat yang dipasang mode pesawat jet ya. Sudah pernah ada reviewnya juga, bisa kamu cek di pojok kanan atas serta tata cara pemasangan. Dan ya di sini juga kalau kamu lihat ada cover radiator dari ARM yang aluminium full CNC. Ini reviewnya dan cara pasang cek aja di pojok kanan atas. Termasuk di sini ada tutup radiator, cek pojok kanan atas. Ada juga tutup oli ARM juga, cek pojok kanan atas. Ini modenya ada beberapa ya, admin akan coba tunjukkan. Ada yang mode kedip seperti ini. Nah kalau mau diganti-ganti tinggal tekan aja untuk demonya itu. Kita ganti mode lain. Nah ada mode yang seperti ini glow, dia ada breathingnya kecil, tapi kamu bisa juga ganti breathingnya itu jadi kedip seperti ini, atau agak lebih pelan lagi, lebih pelan, lebih pelan. Nah seperti ini, pelan lagi. Nah dia kembali lagi ke awal mode breathingnya. Kita ubah mode lagi, mode seperti ini, glow seperti itu. Terang nyala. Jika kamu bisa atur untuk ini breathingnya atau apa ya bernapas ya. Kedipannya itulah intinya. Nah bisa diatur untuk pelan, ngebut seperti ini. Untuk kecerahan atau keterangan lampunya juga bisa diatur. Nah bisa diatur mau lebih terang atau redup juga bisa. Ini admin ubah lagi. Nah ada mode seperti ini. Terus ada berapa mode ya? Lumayan, mungkin ada lebih dari 5. Ada yang bikin sakit mata seperti juga ada. Ada yang kedipnya 2 kali lalu mati. Ya tinggal kamu atur aja menurut kamu yang mana yang suka. Kayaknya mode seperti ini lebih bagus ya. Nah, jadi dia kayak bernapas seperti ini. Tapi ya kembali lagi ke selera kamu, mana yang kamu suka. Dan kalau misalkan di posisi siang hari ya, kalau kamu nggak mau nyala itunya, lampu kolongnya, tinggal kamu matikan saja melalui saklar. Nah dia langsung mati. Saklarnya admin taruh di konsol kiri, jadi ketutupan juga. Admin juga sudah pasang laci, tutup laci. Nah kalau mau nyala, nyala. Kalau mau mati, mati. Jadi ini kembali lagi ke selera kamu ya, mau dipasang modul atau enggak. Tapi kalau admin pribadi ya, secara pribadi sebenarnya bagusnya nggak usah dipasang ya modul. Biarkan aja lampunya terang menyala. Tapi berhubung ini demi konten juga, untuk konten kamu pengen tahu kalau misalkan dipasang modul itu apa saja modenya, ya seperti ini. Tapi kalau admin secara pribadi kayaknya enakan nggak usah dipasang modul ya, biarin aja nyala seperti lampu biasa. Supaya ini konsisten dengan tampilan dari sepeda motor kamu, mau temanya apa. Karena admin ngambilnya itu tema clean look ya. Jadi ya sebisa mungkin menghindari yang kedip-kedip seperti ini. Tapi yang di belakang sudah kedip duluan. Nggak konsisten ya. Ya buat kamu yang tertarik bisa cek langsung link pembeliannya di kolom deskripsi. Harganya murah ya, tapi pasangnya itu yang ribet. Kalau misalkan kamu nggak ingin ribet, khawatir terjadi konsleting, serahkan aja ke bengkel ya pasangnya. Karena admin pasang sendiri pun
itu butuh waktu seharian ya, karena untuk routing kabelnya, kemudian juga menjaga supaya nggak kena kabel massa dengan rangka itu kan ada masanya ya, supaya nggak terjadi konsleting. Itu benar-benar harus hati-hati pemasangannya dan rapi juga. Jadi kalau misalkan nggak mau repot, minta pasang ke bengkel aja atau ke spesialis yang lampu-lampu seperti ini. Tapi kalau kamu pingin ngikutin seperti yang admin tunjukkan, silahkan. Yang penting resiko ditanggung masing-masing ya. Tapi hasilnya seperti ini nih, worth it lah dipasang. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya. Ya, ini video update-nya ya. Admin taruh di belakang karena sudah keburu ditutup videonya. Jadi semoga aja kamu masih nonton. Jadi admin tambahin lagi ya, sesuai dengan keinginan admin di awal karena kekurangan mata lampu kemarin. Jadi admin tambahin lagi 3 mata lampu di bawah sini. Admin pasang di swing arm-nya. Ini ada 3, sama warna ungu juga. Admin pasang kabel, kemudian sambung, kemudian admin tempelin pakai yang double tape-nya itu plus kabel tis kanan kiri supaya kenceng, karena kalau ngandalin ini aja double tape ya besar kemungkinan lepas. Jadi kita langsung lihat saja hasilnya gimana. Admin nyalakan, nyalain aja ya tanpa nyalain di speedometer, jadinya seperti ini. Terang banget loh. Ini kalau kamu lihat langsung terang banget. Jadi kalau di jalan posisinya gelap total, ya bakal jadi pusat perhatian kayak pasar malam. Ih, warnanya ungunya itu admin pilih yang mode breathing ya, karena lebih suka yang ini, kalem aja, nggak banyak tingkah. Paling kalau misalkan pingin lebih santai lagi, itu bisa dibikin statik aja sebenarnya. Cuman ya admin untuk saat ini lebih suka yang mode breathing seperti ini, dibikin pelan breathingnya. Dan ini tampilannya kalau di sebelah kiri. Rame banget. Ini belum nyalain lampu, hanya lampu kolong aja sudah seterang ini nih. Ya, jadi lampu yang terpasang ini totalnya ada 6 titik ya. 3 di dalam sana dan 3-nya lagi di kolong. Kalau ditanya kuat nggak Min? Ya kuat, lampunya juga kecil-kecil kan. Toh kalau misalkan ada masalah, ya tinggal putus tuh sekring ada di depan, sekring buat ngecas. Karena tadi admin ngambil dayanya ini, listriknya ini dari charger lighter. Jadi kalau ada apa-apa, sekring di charger lighter itu duluan akan kena. Jadi aman lah ya, nggak ganggu SGCU dan segala macamnya. Jadi aman. Memang yang dikhawatirkan kalau ini nih, kalau lewat banjir ya. Tapi admin usahakan nggak lewat banjir ya, sebisa mungkin. Jadi itulah dia untuk video update ini. Semoga bermanfaat. Buat kamu yang tertarik, bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi.